Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pin Sulistiawan dengan PIN 2417101030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UAV kecerdasan buatan yang telah saya buat. Di sini saya mendapatkan tema yang pertama yaitu diagnosa tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Jadi study case itu mahasiswa tingkat akhir sering sering mengalami tekanan selama proses penyusunan skripsi seperti revisi yang berulang, kesulitan mencari referensi, kurang tidur, dan rasa cemas terhadap kelulusan. Tapi kondisi burnout ini seringkali sulit diukur untuk secara pastinya, karena indikatornya itu bersifat subjektif seperti sering kehilangan semangat, merasa kelelahan, atau sulit fokus mengerjakan revisi. Nah, sini karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya komputer ini hanya mengenal angka 0 dan 1 atau true or false-nya. Jadi komputer itu nggak mengenal kata-kata atau variabel seperti sering kehilangan semangat seperti ini. Itu makanya dibilang eh, tidak pasti, itu sulit diukur lah. Nah, maka dari itu, di sini kita bakalan membuat sistem yang bakalan membantu dosen pembimbing ataupun konselor kampus dalam mendiagnosa tingkat burnout mahasiswa berdasarkan kondisi yang diinput oleh Pinda dengan menggunakan fasiologi. Nah, di sini fasiologi ini bakalan menangani kondisi-kondisi atau inputan yang sulit diukur tadi. Nah, ini dapat mengubah kondisi yang tidak pasti menjadi nilai yang terukur. Nah, lalu digunakanlah sistem Harvard yang mana untuk memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan aturan psikologis akademik. Jadi setelah inputan dari user itu diubah nilainya melalui fisiologi, kemudian bakalan langsung dipakai sistem pakar untuk memberikan rekomendasi penanganannya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke penjelasan kodenya. Nah, jadi di sini kita melakukan instalasi library dulu untuk library Apache-nya itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menginstal, jadi nggak perlu diinstal lagi. Kemudian di sini ada library-nya, di mana ada NumPy, Fuzzy ini untuk function dari Fuzzy-nya. NumPy ini untuk model matematikanya, dan juga Matplotlib ini atau PyPlot ini, Matplotlib ini untuk visualisasinya. Nah, yang pertama kita bakalan setup dulu nih untuk variabel dan juga membership daripada poin fuzzy logiknya. Yang pertama ada variabel untuk inputnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan tiga input yang dimana ada beban revisi, isolasi sosial, dan juga kebutuhan ide. Dimana untuk beban revisi sendiri itu inputnya berada di angka atau di range 0 sampai dengan 20. Dan juga di isolasi di sini berada di range 0 sampai dengan 8. Sedangkan di kebutuhan ide ini range itu berada di 0 sampai 10. Sorry, tadi yang isolasi sosial ini range-nya berada di 0 sampai dengan 7. Karena dia batas akhirnya nggak dihitung kalau di Python. Nah, kemudian untuk outputnya itu sendiri, di sini ada score burnout, yang mana range-nya itu dari 0 sampai dengan 100. Oke. Kemudian di sini ada membership function-nya. Nah, ini yang bakalan ngitung nih, ada nilai-nilai yang ambigu atau abu-abu lah gitu. Kemudian di sini kita lihat nih, di beban revisi ini kita bagi menjadi tiga bagian. Di sini ada ringan, sedang, sama berat. Nah, untuk di ringan ini itu batas bawahnya itu di sini menggunakan function segitiga ya. Segitiga function membership, yaitu yang dimana batas bawahnya itu berada di angka 0, kemudian batas atas itu berada di angka 8, juga titik puncak itu berada di angka 0. Jadi misalkan nih user itu bakalan ngikutin beban revisi itu nilainya 0. Nah, itu dia bakalan nilai keanggotaannya itu bakalan berada di 1. Gitu. Karena dia berada di titik puncaknya. Tapi kalau ingin dia nyebutin selain 0, dia bakalan titik puncaknya itu nilai keanggotaannya itu bakalan 0 gitu. Dan juga sini ada untuk sedang, revisi sedangnya berada di batas bawah itu 5, batas nilai puncak itu 10, atau batas atas itu 15.
dan juga seterusnya itu dari setting. Kemudian sini ada visualisasi untuk membership function ya. Sini ada visualisasi untuk variable inputnya, yang mana ada tadi beban revisi, kemudian ada isolasi sosial, kemudian ada kebentuan ID-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk visualisasi daripada grafik dari inputnya. Misalkan di sini ada beban revisi nih. Tadi kan seperti yang saya bilang, kalau di sini tuh variabel bawah itu nol kan. Berarti dia tuh nah di sini nih, di sini nih merupakan inisialisasi yang udah kita tentuin tadi, range-nya. Range itu berada di angka sampai 0 sampai dengan 20. Nah, itu untuk variabel Y-nya. Nah, sedangkan X-nya itu adalah membership atau nilai keanggotaannya yang berada di rentang 0 sampai dengan 1. Nah, jadi ketika untuk si beban revisi bagian yang ringan itu dia bakalan mencapai nilai membershipnya atau nilai keanggotaannya itu benar satu ketika angkanya itu nol. Nah, ini berada di titik puncaknya di sini. Nah, nah berarti dia kan awalan itu dari bawahnya itu nol kan. Nah, dia bahkan maju dari nol sini potong ke satu, kemudian dia bakalan turun ke nol lagi. Tapi titiknya di 8 sekarang lah. Dari titik puncak ini menurun sampai ke 8 gitu. Sesuai dengan titik atasnya nih. Nah, kemudian untuk di sedang, sedangkan dimulai dari 5 nih. Nah, dari 5 sini kemudian dia naik nih menuju nilai keanggotaannya itu satu. Ketika dia nilainya itu 10 ya kan, titik puncaknya. Nah, makanya di sini grafiknya naik ke atas ini, kemudian grafiknya turun lagi karena dia titik puncaknya 10. Nah, selain di titik puncak dia bakalan menuju ke nol lagi gitu. Gitu juga untuk yang beratnya ya. Nah, kemudian kita bakalan setting untuk rule based fuzzy dan juga sistem kontrol ya. Nah, sini rule based itu ada 5, yang mana rule base yang pertama itu adalah ketika beban revisinya berat atau isolasinya tinggi atau kebutuhan idenya itu parah, maka skor burnout-nya bakalan mengakibatkan bahaya gitu. Dan juga yang lain nih, bisa rule base yang kedua itu beban revisi sedang, atau isolasi sosial sedang atau kebutuhan ide itu menengah, skor burnout-nya bakalan sepada. Nanti dibagi-bagi lah jadi beberapa rule base. Nah, ada aturan bahaya jika ada salah satu saja kondisi yang memburuk, kemudian aturan waspada jika kondisi dominan di tengah-tengah, aturan aman jika semua kondisi berada di tingkat rendah, juga aturan campurannya itu bakalan diklasifikasikan menjadi outputnya gini gitu. Dan kemudian di sini kita membuat sistem kontrol. Nah, jadi seluruh dari rule-rule yang udah didefinisi ini kita bakalan kita jadikan ke dalam satu variabel, kemudian di satu variabel itu bakalan dibuat nih untuk sistem kontrolnya untuk bakalan menghitung ketika ada inputan yang masuk dari sistemnya gitu atau dari penggunanya. Ntar dia bakalan menghitung lah hasil dari keseluruhan ini. Kemudian kita setup dulu untuk sistem pakarnya atau ya knowledge base sama inference engine-nya. Untuk sistem pakar itu sendiri dia kan berasal dari pakar aslinya. Jadi sini misalkan kita punya gejala dulu nih. Gejala pertama itu sering menunda bimbingan karena merasa takut atau dihakimi dosen. Kemudian gejala kedua mengalami mual, sakit perut, atau gemetar saat akan membuka file skripsi dan sebagainya lah. Nah, ini kita udah inisialisasi dulu untuk gejalanya atau knowledge base-nya. Kemudian kita buat nih rules-nya, rules dari si pakar itu sendiri. Nah, rules-nya ini bersifat if then ya. Jadi eh, karena sebelumnya kan kita udah buat nih untuk si sistem fuzzy-nya. Nah, ketika sistem fuzzy-nya itu memiliki output dari skor burnout ini, pokoknya kan misalkan bahaya nih. Kemudian dicek nih ke rules pakarnya nih. Nah, ketika kategori dari fuzzy tadi itu bahaya, dia bakalan ngecek lagi nih ke gejalanya. Apakah gejalanya itu bakalan
ada di gejala satu, 2 atau 3 gitu. Nah, kemudian kalau dicek itu ada, dia bakalan munculin diagnosis dan juga sarannya. Nah, di sini adalah nih, ketika kategorinya itu bahaya dan gejalanya itu gejala 2 sama 3, dia itu bakalan ngutputin diagnosisnya seperti ini dan juga sarannya ada seperti ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan eh, inference engine yaitu forward chaining. Jadi kenapa di sini menggunakan forward chaining? Karena untuk melakukan, kan tadi kita udah membuat yang namanya fuzzy ya, fuzzy logic. Nah, fuzzy logic itu kan udah menghasilkan sebuah input yang mana input itu berupa kategorinya. Nah, di sini menggunakan forward chaining untuk mengecek dulu nih kategori yang udah dimasukkan, kemudian cek dulu gejala-gejalanya. Nah, pastikan kita butuh kategori terlebih dahulu kan sebelum kita cek gejalanya. Makanya dari itu kita membutuhkan kita menggunakan forward chaining ini. Karena kita akan mengecek terlebih dahulu nih gejala atau kategorinya. Kemudian kita tentukan dengan diagnosisnya atau sarannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dia bakalan sortir nih dari seluruh gejala-gejala yang ada gitu. Nah, ketika itu kemudian dia bakalan input nih. Ketika gejala dia yang ambil itu sudah sama dengan kategori Fauci, kemudian dia bakalan ngecek nih eh, kategori maksudnya kategori tadi sudah sama dengan kategori fase yang kita dapetin tadi, itu bakalan ngecek nih apakah gejala-gejala itu ada dalam kategori tersebut juga gitu. Nah, kalau ada dia bakalan nge-return role-nya. Tapi kalau misalkan gejalanya ini nol atau nggak ada, dia bakalan nge-return role yang gejalanya nol juga ya. So, nggak ya nol atau gejala itu nggak ada di sini gitu, dia bakalan nge-return role yang nggak di sini gitu. Kemudian ini adalah program utamanya di mana ini untuk print biasa lah. Dia bakal nampilin kayak gini. Kemudian dia bakalan eh, nampilin sebuah pertanyaan yang disertai dengan inputan pengguna. Misalkan di sini nih, pertanyaan pertama, berapa kali Anda revisi skripsi dalam sebulan terakhir? Itu berada di rentang 0 sampai dengan 20. Nah, itu bakalan langsung diinput nih. Sistem bakalan meminta pengguna untuk menginputkannya berupa angka dari 0 sampai dengan 20. Nah, kalau berada di luar itu dia bakalan mengalami pesan error. Nah, begitu pula dengan pertanyaan kedua dan juga ketiga. Tuh. Kemudian setelah didapat nih semua inputan daripada user itu, nih, inputan-inputan tadi bakalan disimpan ke burnout simulation yang udah kita buat. Nah, ini sistem kontrol yang udah kita buat. Jadi kan sistem kontrol ini berisi seluruh role-role yang udah kita buat di sini. Nah, role base yang udah kita buat di sini. Kemudian setelah kita masukin inputan daripada user itu sendiri, kita compute untuk kita ngejalanin sistem sistem kontrol yang udah kita buat. Dia bakalan langsung jalan nih sistemnya, kemudian dia bakalan langsung ngasilin output yang berupa skor atau nilai pasti lah gitu. Nah, bisa tuh nilai itu dari rentang 0 sampai dengan 100 sesuai dengan output yang udah kita inisialisasi tadi. Kan udah jalan nih, dia berapa menerima inputan nih. Misalkan dari yang pertama nih, inputan pertama itu 20 atau 10 deh. Inputan pertama 10, inputan kedua itu berada di 5 misalnya. Kemudian inputan ketiga itu berada di 1. Nah, kemudian dia bakalan dieksekusi untuk sistem kontrol di sini, di compute menggunakan function compute ini, dieksekusi sistem fuzzy-nya tadi. Kemudian setelah itu dia bakalan di defusifikasi. Nah, ini bakalan keluar nih hasilnya, hasil itu berupa angka pasti gitu. Nah, ini setelah keluar hasilnya tadi, ini kan kita simpan di variabel hasil fuzzy kan. Kemudian kita tentuin nih kategorinya. Misalkan kalau hasil fuzzy-nya itu kurang dari 45, dia bakalan berada di kategori aman. Dan kalau dia hasil fuzzy-nya dikurang dari 65, dia bakalan di kategori waspada. Dan kalau di luar pada kedua kategori ini, dia bakalan di luar pada ya kategori ini dia bakalan berada di kategori bahaya. Nah,
Setelah itu dia bakalan keluar nih, kita print untuk hasil daripada analisis pagi kita. Nah ini kita print untuk skor burnoutnya itu berapa dan juga kategori awal itu berada di kategori apa gitu. Kemudian kita bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah kita mendapatkan kategori-kategori yang udah kita dapat dari fuzzy logic tadi, nah itu kan fuzzy logic tadi kan menginput apa ya, menangani nilai ambigu yang diinput oleh si user gitu. Nah, setelah dia menangani nilai tersebut, nah didapatkanlah nilai pastinya gitu, nilai variabel ya variabel aslinya gitu, pasti gitu. Misalkan di sini 45 aman gitu, di 44 aman gitu. Nah itu setelah kita dapat kategori aman tadi ini, kita bakalan pakai nih untuk di sistem pakar ya. Nah jadi di sistem pakarnya ini dia bakalan lanjutin pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu sesuai dengan gejala-gejala yang udah kita inisialisasi tadi. Nah misalkan sini dia ngambil nih dari variabel gejala nih, ngambil misalkan variabel gejala, nah ini ada 4 ini. Dia tanya nih, apakah sering menunjukkan bimbingan karena merasa takut atau dihakimi dosen? Itu bakalan ditanya nih, bakal keluar pertanyaannya, kemudian si user bakalan ngikutin yes or no. Kalau dia menjawab pertanyaan pertama, misalkan dia jawab ya, dia bakalan untuk kode daripada pertanyaan gejala ini kodenya kan G01. Nah itu bakalan disimpan ke dalam eh, array kosong. Nah ini array kosong fakta user ini dia bakalan disimpan ke sini. Tapi kalau dia jawab no, ya no ini dia bakalan nggak menyimpan, udah di break aja. Dia bakalan keluar lagi kayak gitu gitu terus sampai gejalanya atau pertanyaannya itu habis. Nah setelah dia pertanyaan tadi itu udah dijawab semua, nah hasil daripada fakta itu kan berisi dari kode-kode yang ada di gejala ini kan. Nah berisi kode-kode yang ada di gejala itu kemudian dia dieksekusi oleh inference engine yang udah kita buat tadi menggunakan polar chaining. Nah, kita masukin ke dalam power chaining. Jadi si power chaining ini berisi kategori dan juga fakta si user ini yang berupa kode-kode diagnosanya atau gejalanya. Nah, jadi berisi kode-kode tersebut dan juga di kategori ini berisi kategori yang sudah dihasilkan oleh sistem fuzzy kita tadi atau fuzzy logicnya. Nah, kemudian dia ngecek nih apakah kategorinya masuk ke dalam kategori mana dan juga apakah isi daripada gejala-gejala yang sudah diinputin sama user tadi. Kemudian dicek ke dalam roles dari pakar itu sendiri berada di roles yang mana gitu. Nah, kalau sudah dia bakalan menghasilkan output gitu. Misalkan output yang sini eh ini outputnya diagnosis itu kelelahan akademik. Eh, kategori awal itu waspada. Nah, diagnosis setelah diinput oleh input tanya lanjutan ya, dia bakalan menghasilkan hasil diagnosis dan juga sarannya. Kurang lebih seperti itu untuk sini. Mungkin kita coba aja lagi jalanin. Misalkan nih, beberapa kali kita ada revisi skripsi dalam sebulan terakhir. Misalkan kita udah revisi itu sebanyak 10 kali. Kemudian beberapa hari seminggu Anda mengurung diri tanpa interaksi sosial. Misalkan seminggu berapa hari nih? Misalkan 2 hari. Kemudian berapa rata-rata berapa jam sehari Anda menatap laptop tanpa mati atau bengong lah gitu. Kurang ide. Misalkan 10 jam lah. Nah, dia bakalan langsung keluar nih hasil analisis paginya yaitu skor sekitar 70,56 yang mana 70,56 ini berada di rentang bahaya sih kategori bahaya. Bakal dia bakalan keluar nih kategori awalnya itu bahaya. Nah, setelah keluar dia bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dia bakalan tanya dari diagnosa atau gejala-gejala yang disebut tadi. Misalkan, apakah Anda sering menunda bimbingan karena merasa takut? Kalau kita jawab sini, ya. Kemudian, apakah Anda mengalami mual, sakit perut, atau gemetar saat akan membuka file skripsi? Misalkan tidak.
Iya, eh, sorry, persen. Nah, kemudian apakah Anda menangis tanpa alasan jelas? Misalnya kita di sini, dan apakah Anda kehilangan semangat? Kita jawab no. Nah, kemudian dia bakalan nyocokin nih kategori yang udah kita dapat tadi dan juga hasil inputan yang udah kita kasih di sini nih untuk kemudian dicek sama inference engine yang kita punya, yaitu forward chaining tadi untuk sistem paparan. Dan di sini didapatlah hasil diagnosanya. Diagnosisnya itu berupa burnout latent atau silent burnout, di mana saran itu bakalan secara metrik treatment ganda sangat tidak sehat meski Anda tidak merasakan gejala spesifik. Nah, sinar saran yang segera segera perbaiki pola kerja dan istirahat total akhir pekan ini. Nah, itu. Kemudian setelah itu didapatlah hasil visualisasi untuk apa namanya? Untuk output daripada eh, skor burnout tadi. Nah, ini output skor burnout ya. Ini kita berada di rentang ini kan 70,56 kan. Berarti angka itu bakalan berada di sini nih, di antara 60 sama 80 gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan daripada tugas UAP kecerdasan buatan dari saya. Apabila ada salah kata atau kedua kan mungkin saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.